gitu kan. Terus kemudian proses revisi dan sebagainya kan nggak bisa ditimpakan kepada satu orang nih, kepada Pak Presiden. Salah satu inisiatornya di sebelah saya, abang kita. Itu juga ada andil dari dukungan abang selama ini di parlemen. Salah satunya tadi undang-undang KPK. Bagaimana sekarang hipokrasi politik itu? Serem kali nih. Nggak seram, ya memang itu fakta. Tadi hukum mengikuti selera kekuasaan, nanti Sis Grace catat. Oh iya, jawab di sini. pimpinnya ya melakukan aktivitas untuk pemenuhan konten sosial media. Gitu loh, untuk jadi konten sosial media, headline pemberitaan apa segala macam. Kalau tadi tuh kalau memberikan tuduhan kan sebaiknya dibuktikan ya bang ya. Ya. Nah kalau dibilang Karena presiden nggak cawe-cawe di situ ya, nggak Pak ya. cawe-cawe dan tidak ada buktinya sampai sekarang kan, itu kan hanya ucapan-ucapan pihak-pihak tertentu yang mungkin belum bisa move on dari pilpres. Tuh. Terus kalau Pak Presiden belusukan kan emang udah dari dulu bang, udah dari zamannya wali kota sampai sekarang pun belusukan nasional. Saya pikir sih sah-sah aja sih bang. Kalau Ibu Mega mau TikTok kan boleh juga mungkin. Tadi kalau menurut saya sih sebagai pribadi ya, yang namanya menjalankan negara itu kan apalagi demokrasi elemennya banyak. Kalau kita bicara soal korupsi, soal bicara tentang misalnya pelemahan KPK. KPK yang milih siapa? Komisi 3 DPR. Gitu kan. Terus kemudian proses revisi dan sebagainya kan nggak bisa ditimpakan kepada satu orang nih. Kepada Pak Presiden. Salah satu inisiatornya di sebelah saya, abang kita. Gitu. Jadi ada banyak pemain yang saya yakin sih tujuannya baik semua nih. Ya. Tujuannya supaya bagaimana agar KPK kita itu tidak menjadi lembaga super body yang kebablasan. Gitu kan bang, pasti ada niatan yang baik. Agar ada yang mengawasi pengawas gitu kan. Agar jangan ada orang itu misalnya jadi tersangka sampai meninggal nggak diperiksa gitu kan bang. Karena ada kekhawatiran teman-teman seperti itu. Tapi kemudian dalam eksekusinya, kemudian ternyata misalnya ada orang yang sudah di fit and proper test tapi ternyata masih kebobolan kita atau tergoda di tengah jalan, ya itulah proses yang terus-menerus harus kita perbaiki, bukan nyalahin ke satu orang aja. Ya mungkin next kita harus lihat ada Budi dan Ari di Jaksel juga selain posternya Ini udah Bang presiden Marinton. wakil presiden. Jadi apalagi Wah, gila, yang lebih tinggi apalagi bayangan kita ini kan. Kalau mau jadi Siap. kita maunya jadi sekjen PBB, tapi sekjen PBB malah jadi wamenakernya Pak Jokowi kan sekarang kan. Gimana agak bang? susah. Ini ternyata dalam tanda kutip apa yang terjadi hari ini atau dalam tanda kutip kerusakan yang terjadi hari ini itu juga ada andil dari dukungan abang selama ini di parlemen. Salah satunya tadi undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK. Stakeholder ada banyak, Yang stakeholdernya jadi banyak persoalan Pak. kan begini ya, ketika kalau Mbak Grace pasti dia menyampaikan seperti itu. Nah, Tahu aja Bang. yang jadi soal itu adalah proses bagaimana hukum itu sendiri ya mengikuti apa yang harusnya kan mengikuti rasa keadilan, bukan mengikuti rasa kekuasaan. Itu kan prinsip hukum. Nah kalau kita lihat umpama ya Ini kapan mulai terjadi nih? Hukum mengikuti apa namanya? Tidak. Ini Ya, rasa nafsu kekuasaan. kekuasaan, rasa kekuasaan tuh sejak kapan Bang? Abang melihat tondo-tondo udah geser. ya kita Masuk periode kedua lu udah dijelasin banyak tadi. melihat peristiwa-peristiwa di belakangan inilah Iya. kayak gitu loh. Ya kurang jelas apa sih? Kalau kita lihat MK tuh kurang jelas apa tuh? Ya udah, artinya kita nggak perlu jelaskan detail lagi ya. Bagaimana tingkat kerusakan itu tadi? Bagaimana hukum harus mengikuti selera kekuasaan tadi? Gitu loh. Tapi bang soal MK Mengikuti misalnya, selera kekuasaan. desain MK ini kan juga dulu yang bentuk kan Bu Mega kan sebenarnya MK ini kan. Di masanya Bu Mega dulu bang. Nah idealnya bang, MK seperti apa yang ada di pikiran abang sehingga dia bisa jadi lebih sulit mendapatkan intervensi kekuasaan. Kalau abang tadi mengasumsikan bahwa memang ada terjadi intervensi kekuasaan di sini. Ya itu banyak inilah ya. Artinya bahwa yang namanya kalau bicara tres politika ya, kemandirian dari masing-masing institusi tadi Cabang itu yang harus kekuasaan. kita Perkuat. hormati dan jaga, begitu loh. Oh. Ini
kan ketika hukum juga bisa diatur seperti itu, kemudian undang-undang seketika bisa mudah dirubah, nggak ada kepastian. Ini kan berdampak pada apa? Kalau kita lihat hari ini, kenapa dolar 16.000 terus di atas 16.000? Bahwa ada persoalan geopolitik, iya. Tapi juga luar negeri, investor juga melihat kita di dalam bagaimana proses hukum itu atau perundang-undangan itu tidak melahirkan kepastian. Gitu. Nah itu kan salah satu indikator itu tadi. Nah kemudian kalau kita lihat ya, bagaimana sekarang hipokrasi politik itu. Serem kali nih. Nggak seram, ya memang itu fakta. Tadi hukum mengikuti selera kekuasaan, nanti Sis Grace catat, kita jawab di sini ya. Nah, karena tugas Seskap mencatat. Iya, hipokrasi Iya. politik Siap, ya. Nanti mencatat. jadi ratas nih Sis Grace. Ya, biar siap. dibawa nanti dalam ratas. Hipokrasi politik itu kan luar biasa. Kalau Apa, kita lihat abang kasih definisi dulu. Hipokrasi politik Hipokrasi iya, politik. Ya, Gen Z Jaksel belum tentu ngerti bang. kemunafikan politik itu. Bentuk nyatanya bang. Iya. Contoh. Selalu menyajikan yang berbanding terbalik. Misalnya. Ya umpama datang ke sawah. Kita harusnya kan bicara swasembada, tapi kan kemudian impor. Target swasembada, penciptaan sawah baru, peningkatan hasil pertanian, beras dan segala macam. Kemudian jawabannya adalah impor. Kan Hipokrasi begitu. politik. Ya itu bagian dari hipokrasi tadi. Hari ini negara dikelola dengan autopilot, pemimpinnya ya melakukan aktivitas untuk pemenuhan konten sosial media. Gitu loh, untuk jadi konten sosial media, headline pemberitaan apa segala macam. Bukan bagian dari penyelesaian persoalan tadi. Ketika kita datang ke sawah, maka kita harus menyelesaikan persoalan pertanian. Bagaimana menciptakan sawah baru dan swasembada tani bisa diciptakan, Swasembada pangan, impor bisa kita kurangi atau bahkan kita hilangkan. Ketika kita datang ke pemukiman kumuh, bagaimana kita mengatasi persoalan kemiskinan? Bukan itu yang diucapkan bang? Apa? Ketika berkunjung atau Ya belusukan itu tadi ke sawah, hipokrasi kan tadi. gitu kan, Bang? Itu hipokrasi tadi, kemunafikan tadi. Cuman datang untuk pemenuhan konten sosial media. Ini termasuk di Tapi bidang bukan. politik dan demokrasi Loh, kita juga ya begitu itu Bang? dia, itu yang terjadi hari ini. Oke, kita jawab dulu Sis Grace biar nggak banyak-banyak. Ini nanti ada Ya, 17 kan kalau diurutin ini ke catatan bawah. apa tadi itu? Yang Termasuk- pertama soal hukum mengikuti selera kekuasaan. Ini juga yang kemudian di highlight sama Bu Mega. Yang kedua mengenai ini negara ini sangat hipokrit, hipokrasi politik terjadi. Gimana? Gak Sis Grace? sesuai apa yang diinginkan, disampaikan gitu depan publik sama apa yang terjadi realitanya. Kalau kata Pak Jasa Agung, jaka sembung bawa golok. Nah, Ya, itu bukan dia. jauh sembung bawa. Ah itu Betul. lanjut. Ini biar latihan juga, karena kan tadi katanya Bu Seskap kan nanti bapak ini mau juga ada mukanya dipikir-pikir di Jaksel. Oke, Iya. lanjut aja dulu Bu Seskap. Yang pasti dijawab nggak dulu. bisa ngalahin inilah spanduknya Mas Hinton. Iya, Kalau itu udah nggak di ikut-ikut. jalan ya kan lu habis 200. Udah, jangan meter kepanjangan setelah Mas Hinton lu. belok kanan. Aduh, Oke, Mbak Sis Grace, Grace, dua silakan. hal. Hukum mengikuti selera penguasa Hipokrat. dan Hipokrasi. hipokratis Hipokrasi politik. politik. Ya, artinya belusukan-belusukan Pak Jokowi ini ya, Nggak menjawab persoalan. ya hipokrit. Ya, kalau tadi tuh kalau memberikan tuduhan kan sebaiknya dibuktikan ya Bang ya. Jadi kalau dikatakan mengikuti kekuasaan ini kalau lagi-lagi kita mengacu kepada putusan MK dan MA dari segi ketatanegaraan kan Pak Presiden itu tidak di atasnya MK dan MA. Jadi segala keputusan MK dan MA ya lebih baik ditanyakan langsung kepada lembaga yudikatif tersebut lah. Ya. Nah kalau dibilang Karena presiden nggak cawe-cawe di situ ya nggak Pak ya. cawe-cawe dan tidak ada buktinya sampai sekarang kan itu kan hanya ucapan-ucapan pihak-pihak tertentu yang mungkin belum bisa move on dari pilpres mungkin tapi bukan abang kita pastinya. Oh, dia mau move on sebelum pilpres sudah move on dia Pak. Terus. Terus kalau Pak Presiden belusukan kan emang udah dari dulu Bang, udah dari zamannya wali kota sampai sekarang pun belusukan nasional. Gitu. Iya. Dan memang mungkin pendekatannya agak lain dibandingkan dengan ya beda presiden, beda gaya ya. Saya Tapi pikir tadi ya. kan titik kritisnya dari Bang Masinton adalah belusukannya presiden tidak menjawab persoalan. Misalnya ke sawah, tapi besok tiba-tiba impor beras, harga rusak gitu misalnya kayak gitu gimana menurut Sis Grace? Ya kalau impor dan belusukan itu kan tidak, artinya kan belusukan mengecek, kan gayanya Pak Jokowi kalau kita lihat nih,
cara halusnya beliau untuk bilang bahwa saya pantau loh, saya nongkrongin loh gitu ya. Itu kan beliau datang, nginep, bertenda di situ gitu kan. Itu kan semacam memberikan mental pressure kepada pejabat setempat untuk serius dengan kerjaannya gitu kan. Jadi message-nya di situ. Kalau Tapi- kontennya bagus adalah akibat dari belusukannya. Ya, kan, Mbak? harusnya kalau Ya kan? serius ya. Kalau di makna itu serius, harusnya kan kita bisa swasembada sekian tahun nih. Ya. Nggak lagi impor beras setiap tahun dan mengalami peningkatan setiap Tapi tahun. kan dari Pak Harto Ya. juga kita belum swasembada Bang setelah 2 kali kita, doang. Iya, setelah 2 kali itu. 1 kali itu. Lah iya, janji artinya kan ini- swasembada. Harusnya Iya. kan Problem lintas rejim ini, harus Bang. janji itu yang harus dikerjakan, difokuskan Oke. di situ. Nah, gitu loh. soal belusukan kembali lanjut lagi, Ya. Sis. Nah. Soal belusukan itu kan bagian dari keterbukaan informasi publik aja Bang. Sekarang ini kan orang nggak cuma lihat TV ya, tapi juga lihat podcast ya kan, lihat sekarang malah anak-anak yang sekarang dapat berita tuh dari TikTok gitu kan, bukan dari kanal-kanal yang resmi lagi. Jadi aneka kanal lah supaya masyarakat itu tahu apa yang dikerjakan oleh Bapak Presiden. Saya pikir sih sah-sah aja sih Bang. Kalau Ibu Mega mau TikTok kan boleh juga mungkin. Iya, kalau dalam konteks itu sangat sah. Tapi output dari itu yang nggak ada. Begitu, itu yang kita sebut hipokrasi politik tadi. Nah, kemudian kalau kita lihat nih ya, saya mengkontraskan dalam beberapa Beda hari gaya ini kok lah. disebut hipokrit Bang, sih. hipokrasi sama memang belum menuntaskan atau belum tuntas pekerjaan gitu janjinya Batasnya, itu. Bang. Iya, batasnya gimana Bang? Hipokrasi kan betul-betul Kalau lu palsu nih kalau ya kan? bicara Ya, memang- swasembada pangan kan Bang, kita berarti harus berpikir memang lahan pertanian kita ini nggak bisa dikelola lagi secara kecil-kecil, harus industrialize. Iya. Baru kita bisa mencapai economic scale untuk bisa punya alat-alat yang canggih gitu kan. Kalau sekarang kan satu lahan kecil dimiliki oleh satu keluarga, belum lagi ntar kalau diturunkan dipecah-pecah lagi, ya jadi nggak economic scale. Tapi kan Kalau hari ini Pak begini loh ya, Presiden udah punya namanya kalau- hilirisasi. kalau Yang itu- sebelumnya kita nggak punya. kalau Bang. itu- Downstreaming itu nanti akan menghasilkan, mohon Kalau- maaf Pak Jaksa, Iya. boleh nggak nih Seskapnya nyelesain Boleh, dulu? Boleh, kasih dulu. Dengan adanya hilirisasi, downstreaming itu akan menjadi sumber pendapatan baru yang bisa membiayai aneka program Bang, termasuk kebutuhan pangan misalnya. Jadi ya Oke. memang ada problem yang nggak bisa dituntaskan dengan cepat. Tadi Pak Wapres ya, Wapres kebetulan masih Wapres, Pak. Masih Wapres, belum ya. kudeta militer. Ya.